Halo, aku Fatwa, salah satu editor di buku Ada Duka di bawah telapak kaki Ibu. Oke, mungkin kayak aku mau make it clear dulu kalau ternyata pengalaman pas ngedit terus pengalaman pas baca lagi tuh dua pengalaman yang berbeda. Jadi kayak waktu pas ngedit tuh mungkin kayak lebih fokus ke teknis dan lain sebagainya, tapi waktu pas baca sekarang tuh karena mungkin bacanya benar-benar membaca, memposisikan diri sebagai pembaca. Jadi apa ya? Jadi mixed feeling mungkin. Lebih ke ngeyakinin aja sih kalau misalkan walaupun kita nggak hidup bareng gitu ya, walaupun kayak waktu pas kita bareng-bareng tuh dikit banget, walaupun kita harus beda rumah, tapi tuh kontribusi ibu tuh di aku tuh besar banget. Aku pikir gitu sih, walaupun kita nggak tumbuh bareng. Aku pengen jadi seorang ibu yang kayak mama aku sih, yang apa ya, yang selalu bisa bikin rumah tuh suasananya tuh nyaman gitu. Walaupun kita tahu saat itu mungkin lagi nggak baik-baik aja, cuman kayaknya kalau misalkan kayak masih ada mama tuh semuanya nyaman aja gitu. Walaupun dia harus bangun lebih pagi, walaupun dia kayak harus
neken banyak egonya gitu, akan banyak emosinya biar nggak meluap-luap. Tapi kayak mama tuh selalu mengusahakan rumah harus nyaman dan tenang gitu. Jadi aku pengen jadi ibu kayak mama yang nggak malu kalau ngakuin dia nggak bisa, nggak malu kalau ngakuin dia salah, nggak malu ngakuin semua kekurangan yang dia punya gitu. Aku mau jadi ibu kayak mama. Mungkin aku untuk beberapa anak yang memang tidak tinggal dengan ibunya gitu, dalam tanda kurung broken home, yang benar-benar broken home ya, mungkin aku mau nyampein lebih ke, walaupun kayak mungkin kalian gak relate banget dengan isi buku ini, karena aku tadi waktu pas baca ada beberapa halaman yang kayak, oh kalau hidup sama ibu tuh gini gitu ya, karena ya tadi aku nggak serumah sama ibu. Cuman untuk orang-orang yang ngerasain hal yang sama aku, broken home, kayak jadi tahu, oh gini ya rasanya denger atau baca cerita orang yang tinggal sama ibunya. Kayak misal di halaman 88 yang bunyinya tuh kayak, Bu, sepatuku di mana, dasiku di mana, bukuku di mana, hari ini sarapan apa. Dan aku tuh nggak pernah sempat nanyain itu ke ibu. Dan mungkin teman-teman yang beda rumah sama ibu pun ngerasain itu gitu ya, karena aku pun tidak pernah memiliki kesempatan itu. Jadi menurut aku untuk teman-teman yang apalagi satu ngerasain hal yang sama kayak aku tuh, kalian bisa menemukan, atau lebih ke kalian bisa melarikan diri dari kenyataan bahwa kalian tuh nggak tinggal sama ibu. Di buku ini tuh kalian bisa nemuin atau bisa ngebayangin kalau kalian tinggal sama ibu, gini loh rasanya gitu. Di halaman 77. Andai ibu tahu, baju terakhir yang ibu kenakan itu kini aku simpan diam-diam. Kupeluk lagi setiap kali aku merindukanmu. Walau tanpa ada tubuhmu, wanginya masih sama. Masih seperti ada ibu di sini. Hanya saja ibu tidak terlihat lagi. Mungkin dalam hal ini tuh cukup relate ke aku, karena tadi aku tidak tinggal dengan ibu, kami berpisah rumah. Yang setiap dari rumah ibu tuh kan pasti bajuku dicuci sama mama. Pasti selalu ada aku sisain satu bajuku yang aku gak akan pakai, karena wangi itu tuh khas wangi mama banget gitu. Biar aku gak lupa sama wangi mama. Jadi kayak tiap aku capek, aku pasti selalu ke lemari dan nyium aroma itu untuk ngeyakinin kalau mama tuh masih ada gitu. Dan kayak nyimpen baju itu bener-bener sampai liburan selanjutnya, sampai nanti aku bisa ke rumah mama lagi gitu. Oke, mungkin untuk terakhir aku mau ngajak teman-teman di tanggal 26 Juli 2025 untuk kalian beli buku ini, karena buku ini tuh sangat pemeluk dan juga sangat menampar, bikin kita merasa ditemenin dan bikin kita merasa sadar juga gitu. Kalau mungkin ini waktunya kita sadar bahwa waktu kita sama ibu tuh nggak selamanya.
Itu. Jadi tanggal 26 Juli 2025 kalian jangan lupa beli buku ini karena buku ini tuh available yang tapinya limited. Jadi grab it fast. Kalau misalnya kalian udah lihat linknya, cepat check out dan cepat beli. Karena tadi ini buku yang memeluk dan menampar dalam waktu yang bersamaan.